Bayangkan sebuah momen diplomasi yang tiba-tiba mengubah posisi sebuah negara, bukan karena pawai besar di jalanan, melainkan lewat keputusan kecil di meja pertemuan dan kesiapan pasukan di lapangan. Baru-baru ini, Indonesia mengirim sinyal kuat, bukan hanya kirim bantuan, tapi menyiapkan kemampuan berlapis untuk masuk ke Gaza bila ada mandat internasional. Sinyal itu sederhana tapi berat. TNI dan fasilitas kemanusiaan Indonesia dipersiapkan. Jakarta menyatakan kesiapan bertindak, dan dunia mulai bertanya, apakah hanya pasukan Indonesia yang akan diperbolehkan masuk? Sekilas latar belakangnya sederhana dan rumit sekaligus. Indonesia selama puluhan tahun menegaskan dukungan politiknya untuk Palestina dan menolak normalisasi penuh dengan Israel tanpa penyelesaian yang adil. Namun geopolitik berubah cepat. Gelombang krisis kemanusiaan, desakan internasional untuk operasi perlindungan sipil, dan inisiatif resolusi di tingkat PBB membuat peran aktor netral menjadi sangat bernilai. Di saat yang sama, negara-negara besar menginisiasi draft resolusi dan pembicaraan tentang pasukan internasional untuk memastikan bantuan sampai dan kawasan tidak semakin meledak. Dalam konteks itulah Jakarta mengambil langkah yang bagi sebagian pihak terlihat dramatis, mempersiapkan kontingen terlatih, kapabilitas medis besar, dan dukungan logistik untuk kemungkinan penempatan di Gaza. Peristiwa besar yang memberi momentum sangat konkret. Laporan lembaga internasional dan beberapa media menyebut adanya pembicaraan di Dewan Keamanan tentang mandat internasional dan tawaran negara-negara tertentu untuk ikut serta. Indonesia, lewat pernyataan pejabat tinggi dan aktivitas Kementerian Pertahanan serta Kemenlu, menyatakan kesiapan menyumbangkan sumber daya, mulai dari rumah sakit lapangan hingga personel pemulihan. Dan jika dimandatkan, pasukan penjaga perdamaian yang profesional. Di level operasional, ada konfirmasi persiapan, fasilitas medis pulau penampungan, dan unit logistik untuk menampung ratusan hingga ribuan korban bila diperlukan. Ini bukan rencana simbolis. Ini adalah persiapan nyata yang melibatkan koordinasi lintas lembaga, TNI, Kementerian Kesehatan, Kemenlu, dan Kemenkeu. Analisis geopolitik dan ekonomi di balik langkah ini lebih dalam dari sekadar niat kemanusiaan. Pertama, peran aktor netral yang kuat meningkatkan posisi tawar diplomatik negara. Siap turun tangan berarti bisa menjadi mediator yang dihormati, gatekeeper bantuan, dan penjamin akses kemanusiaan. Kedua, ada unsur persaingan pengaruh regional. Ketika satu negara besar Muslim Asia Tenggara menyatakan kesiapan semacam itu, posisi negara tetangga yang selamat ini menjadi suara regional untuk isu. Palestina, sebutlah Malaysia, akan diuji. Malaysia, dengan basis politik domestik yang sensitif terhadap isu Palestina, bisa merasa terpojok bila Indonesia dipandang mengambil peran dominan di meja internasional. Reaksi publik dan media di negara tetangga pun menjadi variabel. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah Jakarta bersifat unilateral atau menggusur peran negara lain dalam diplomasi kawasan. Secara ekonomi, keterlibatan Indonesia membawa dua dinamika, biaya langsung dan keuntungan jangka panjang. Biaya langsung jelas pengiriman pasukan, operasi medis, logistik, dan jaminan keamanan memerlukan anggaran besar dan alokasi sumber daya. Namun keuntungan potensial meliputi akses diplomatik yang lebih kuat ke mitra besar di Timur Tengah, peluang kerjasama poske konflik dalam rekonstruksi, dan penguatan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi politik dan ekonomi di forum internasional. Singkatnya, ada trade-off antara beban finansial jangka pendek dan keuntungan strategis jangka menengah. Dampak ke Indonesia dan dunia akan terasa berlapis. Di level domestik, keputusan semacam ini menuntut legitimasi publik. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa operasi itu bermandat, aman, dan proporsional, serta tidak mengikis komitmen terhadap prinsip kemanusiaan yang selama ini dijunjung. Jika publik merespon positif, Indonesia bisa mengeruk keuntungan moral dan diplomatik. Jika publik menolak, risiko politik domestik bisa meningkat, termasuk tekanan dari kelompok masyarakat yang menilai langkah itu terlalu berisiko atau bertentangan dengan prinsip solidaritas. Di level regional, langkah Jakarta bisa menggeser peta pengaruh negara yang lebih aktif di medan diplomasi dan operasi. Lapangan cenderung memiliki suara lebih besar dalam tata kelola pasca konflik. Di level global, bila penempatan pasukan dilakukan melalui mandat PBB atau koalisi internasional, Indonesia dapat menegaskan kapasitasnya sebagai negara yang mumpuni di operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Prediksi dan tindakan selanjutnya harus berbasis realisme. Pertama, segala bentuk pengiriman pasukan ke zona konflik
memerlukan mandat internasional dan konsensus. Tanpa legitimasi semacam itu, langkah apapun berisiko menimbulkan kontroversi hukum dan politik. Kedua, kemungkinan terbesar adalah model bertahap. Awalnya dukungan kemanusiaan dan medis skala besar, diikuti oleh peran perlindungan sipil, dan akhirnya, jika Dewan Keamanan memberi mandat, partisipasi dalam kontingen penjaga perdamaian yang terbatas dan terkoordinasi. Ketiga, Jakarta perlu membangun komunikasi publik yang kuat menjelaskan tujuan, aturan, keterlibatan, dan mekanisme pengawasan agar masyarakat memahami konteks strategis dan moralnya. Keempat, koordinasi regional wajib diperkuat. ASEAN dan mitra seperti Turki, Mesir, dan negara-negara Arab harus dilibatkan dalam proses perencanaan, agar langkah Indonesia tidak terisolasi atau dianggap menggusur peran pihak lain. Penutupnya, mari kita renungkan, diplomasi modern seringkali berjalan di antara kata dan tindakan kecil yang kemudian merubah banyak hal. Kesiapan Indonesia untuk turun tangan di Gaza menggambarkan ambisi baru, bukan ambisi militer semata, melainkan ambisi untuk menjadi aktor yang bisa menjamin akses kemanusiaan, menjaga perdamaian, dan menegaskan kedaulatan moralnya di panggung dunia. Ini langkah berisiko, penuh tantangan, tapi juga berpotensi membuka jalan baru bagi peran internasional Indonesia.